الرحمن الرحيم Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan insyaallah zahir dan batin, kita masih diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati, sehingga dengan seluruh nikmat dan karunia yang Allah berikan itu kita bisa hadir di rumah ibadah yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin yang hadir rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, anak-anak kita yang hadir rahimakumullah. Kembali kita pada malam ini kajian ta'lim kita menyambung dan membahas pembahasan yang telah kita kupas. Kalau bulan kemarin itu kita membahas masalah menyinggung situasi dan kondisi di Palestina. Itu yang coba kita angkat kemarin. Tapi walaupun seperti itu Bapak Ibu, aniang menurut awak di situ ndak aniang itu dong. Makanya kita jangan tinggal diam, tetap selalu doakan saudara kita. Masih hampir setiap hari ada pembunuhan. Kecewa kan tenang dah, karena siko memang ada pembunuhan siko dong. Tapi kalau di sana setiap hari, bukan satu dan dua orang. Sampai kalawi pulang ni lawi beko namo sebulangnya. Kadang lejo badannya, kadang enggak. Padahal seorang istri menginginkan suaminya bawa uang pulang. Seorang anak menginginkan ayahnya bawa uang pulang, bawa bekal. Tapi tahu-tahulah lah meninggal dibunuh. Dan banyak-banyak yang lain. Jadi tetap Bapak Ibu kita doakan saudara kita agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih aman, tenang, damai, bisa ibadah, bisa wirid kajian, bisa sekolah, masih bisa makan normal seperti biasa. Maka berusahalah kita untuk semaksimal mungkin jangan sampai terjadi di negara kita hal-hal yang seperti itu. Dan itu tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu, tidak tertutup kemungkinan. Kalau lah banyak orang-orang yang ingin menguasai, tentu dia ingin menguasai lagi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita yang biasa membahas masalah yang berkenaan dengan fikih ibadah. Kita membahas beberapa pembahasan kemarin, beberapa kali pertemuan bicara masalah keutamaan amalan atau ibadah wudu. Bulan kemarin kita arahkan kepada bicara masalah Palestina. Dan sebelum kita lanjutkan, ada tawaran kepada Bapak Ibu dulu
Karena ini kan pertemuan rutinan kita. Pertama, di lanjutan pembahasan wudu awak. Yang kedua, dalam kondisi yang mendesak sekarang, bicara masalah hal-hal yang terang Bu. Hal-hal yang berkenan bicara dengan masalah cara memilih pemimpin di dalam Islam. Itu ada dua pilihan itu. Maka ndak ibu dia gia. Itu. Beko kalau ndak seperti itu, beko ndak dia kesempatan awak ada sih. Gitu. Ada jemaah yang kayak gitu. Kan sesuai kondisi dan situasi. Contoh lewat kan pemilu. Gitu. Kemarin kita bicara masalah wudu, keutamaan amalan wudu, anjuran menyempurnakan ibadah wudu, karena gunanya amalan wudu itu, nanti berjenjang dia itu, kan sampai nanti doa-doa di dalam pelaksanaan wudu itu, Allah wa buik, cuman sayang lupa untuk kopi. Nih udah kita buatkan. Mulai dari istinja bersuci, kemudian doa sesudah bersuci. Kita udah tahu tuh. Kalau lah tahu, kok dilanjutkan aja. Doa melihat air, doa memakai air, doa ketika mencuci telapak tangan. Ada di sini sampai nanti terakhir. Membasuh kepala, membasuh tangan kanan, tangan kida, membasuh kedua, talingo kanan, talingo suo, ada, membasuh kaki, kaki suo, kaki kida, ada, kanan juga suo sama ya, kiri juga kida, betul lain tak lalu ibu ya, ada di sini, tapi dek alun fotokopi. Ala fotokopian tapi untuk jemaah lain gitu kan. Untuk jemaah kita lupa sih kok. Itulah. Kalau do yang dakek kok fotokopi kok cari ada di luar Ustaz. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi nanti dalam pembahasan kalau ada akan kita dialogkan, boleh nanti kita diskusikan. Kemarin kita sudah sampai bicara masalah amalan wudu. Perbuatan wudu itu bisa menghapus dosa kita mulai dari wudu sampai kita melaksanakan sholat. Belum sholat itu? Belum sholat, tapi dosa kita sudah diampuni. Itu kehebatannya. Ma minim ri'im yatawaddo, siapa yang berwudu, seseorang itu berwudu, fayuh sinu, kemudian dia memperbaiki wudunya. Jadi wudu jangan asal-asalan. Illa ghufiralahu, kecuali dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma bainahu wa bainas shalah. Jadi antara wudu sampai dia melaksanakan salat hatta yusolliha. Jadi begitu hebatnya amalan wudu itu. Makanya sering diingatkan, kalau awak lah tahu wudu itu menjadi pakaian bagi awak. Kama saja berwudu. Tadi ambo dari rumah berwudu dulu. Tapi sampai di sini wudu lagi. Nah, itu nanti ada ketentuannya itu. Namanya perbaharui wudu. Jadi dulu wudu. Awak siap maghrib tadi kan lah wudu tuh. Beko mau sholat isya, wudu balik. Ada je yang tak wudu, ini ada masalah. Boleh dipakai wudu yang tadi itu boleh, selagi wudu itu tidak batal. Gitu, ndak batal wudu itu doh. Boleh dipakai untuk sholat isya, boleh. Tapi kalau kita berwudu lagi, itu namanya jadi dulu wudu. Berapa nilainya? Ini rahasianya Bapak Ibu. Bu, lihat aja lah. Membonde-onde.
Kalau solat berjamaah bara nilai kelipatan darjat 27. Ada hadis 25, ada 27, ada 28. Yang terkenal itu 27. Bisa ini wa isyrina darajah 27. Kalau wudu dia wudu tadi itu masih sah, boleh dipakai, belum batal. Tapi kita wudu lagi, itu namanya jadi dulu wudu, memperbarui wudu, maka nilainya 50. Kan hebat tuh. Kecuali kalau bagi nampak nakui jual ye ndak ada. Nyo kan ada panakui jual ye itu. Dengan sebab-sebab. Kan ada mungkin de penyakian namanya itu. Kalau kan ye itu dingin tarui gitu. Jadi siapa yang memperbarui wuduknya sementara wuduk yang tadi itu masih sah, boleh dipakai, kemudian diperbaruinya, maka nilai kelipatannya itu 50. Kan luar biasa tuh. Itu referensinya di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Bu. Halo. Bertanya ibu. Kalau batal itulah ya le tu mah. Awak cari tahu ndak batal tadi doh. Kalau lah batal itulah ya le doh. Wajib berwudu. Cari tahu awak tadi kan ndak batal doh. Berang sih bu mah. Lah, kalau batal wudu lihat. Itu jelas. Kini wudu awak ndak batal doh. Makan bakwan. Ndak adalah sekarang makanlah. Makan dan minum tidak membatalkan wudu. Tapi jangan makan kepanjang saya. Nanti ada hal-hal yang membatalkan wudu itu. Karena Rasulullah setelah berwudu mau dengar bu. Kalau ada penjelasan dengar bu supaya tidak salah nyambung. Rasulullah setelah berwudu, kemudian beliau mau keluar rumah, pergi sholat berjamaah ke masjid. Tahu-tahu ada istri beliau lah siap memasak, letak di tepi meja, itu kan. Beliau cicip sedikit dulu, gitu. Dan beliau tidak mengulangi wudu. Berarti makan dan minum tidak membatalkan wudu. Gitu. Tapi jangan terlalu itu dijadikan sebagai alasan beko pupu salah makan saya dia dulu beko enggak usah wudu lain. Gitu. Tahu-tahu beko sedang makan kira ni makan goreng ayam gitu kan, sedang sholat menyembuh siku entah. Atau makan kok kadi dulu entahlah kok kadi buang nyo ayam gitu kan. Tu pandang lo pikir dia kan, kok kadi dulu makan sedang sholat batal. Kok kadi buang nyo ayam ibu ndak boleh. Makanya nanti akan sampai nanti berwuduk itu sebelum wuduk tu sebaiknya bersiwak. Gitu. Bersiwak itu kalau di awak bergundar gigi. Gitu. Ada orang tanya bu, boleh. Jadi amalan wuduk, bu, halo, amalan wuduk bisa menghapus dosa kita sampai kita melaksanakan sholat. Gitu. Kalau rukun wudu rasanya ada ndak tahu loh, lah tahu tuh. Lah bisa. Kalau bau wudu lah bisa tuh. Tinggal tangan tuang awak sorang-sorang selai. Rukun wudu 1. Abu. Niat apa? Iya niat wudu, anda niat solat dah. Kau niat solat lah beko. Niat wudu. Niat wudu bahasa Arab ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Tu bahasa bahasa Timur Tengah tu. Bahasa Rasul. Kalau bahasa awak dah ada sengaja aku berwudu menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Kemudian alai sesudah itu siap niat mengawalai membasuh muka awak ya, je muka kawan lah. Basuh muka, ma batihnya muka.
mulai dari tumbuh rambut sampai ke dagu, mulai dari sikoh anak telinga sampai ke maria wajib basah. Lain terang bu? Mengawat dia gagah nampak apa? Ya, bergema. Ya, jadi itu basah tuh. Sunnahnya meniga kalikan bilangan, lebih dari 3 jadi hijau. Nah gitu. Tapi kalau 3 kali itu sunnah, udah penuh sunnahnya itu. Kalau sekali belum penuh sunnahnya. Kalau lebih tidak ada larangan. Nyo ada rukun wudu, ada sunnah wudu. Sunnah itu nilai tambah. Siap membasuh muka, apa lagi? Membasuh kedua tangan sampai mata siku. Meniga kalikan bilangan sunnah. Mendahulukan yang kanan sunnah. Gitu. Tapi ini jale membasuh tangan ilal marafiq sampai mata siku itu hukumnya wajib. Ingat, membasuh kedua tangan sampai mata siku. Dari mana mulai itu? Dari ujung tangan. Ya, ujung jari jadilah. Ujung tangan, kau tak tahu ujung tangan ujung jari. Gitu. Ini kadang-kadang beda sama ujung jari ujung tangan gitu kan. Di siko gitu kan. Tempat lain semua. Ya, mulai siko sampai kemari. Itu na ilal marafiq tu. Ndak dari siko doh. Ya. Doh. Atau kalau pakai lediang ni kau. Tapi sisinya masalah kau. Kalau balabiah tu sunnah. Kemarin lah disampaikan tu mah. Ternyata lebih dari yang wajib itu nanti akan menjadi perhiasan di akhirat. Untuk jalannya boleh ibu buka di YouTube tuh. Lah kita bahas tuh pertemuan awal dulu tuh. Jadi kalau lebih dari siku ku bah sunnah. Bahkan mohon maaf Rasulullah sampai basah iko beliau anu mau gua. Tu lagan banyak bunyi katia gitu kan. Jadi makanya salah besar awak menjadi public figure, disorot televisi, ditonton Indonesia Raya, bau dua ndak berbuka dengan sampai zikonya. Itu mah rusak Islam tuh. Rusak. Jadi selebriti lu kayak. Contoh mana tuh aku ada itu kan. Di negara awak kok kan ada dah. Jadi penting harus tahu hati-hati. Membasuh kedua tangan sampai mata siku. Pahami redaksinya Pak Ibu ya. Berarti mulai dari siko sampai kamari. Gitu. Kalau di kampung awak mengaji juga guru awak kan buat jan benah lelok tu. Tua. Kan gitu tu. Ya. Kalau labiah boleh statusnya sunnah. Nah indah boleh kurang. Kalau pas alhamdulillah. Berarti terpenuhi syarat. Kunun syarat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apalagi yang keempat, wamsahu biruusikum, menyapu kepala. Ingat bahasanya menyapu kepala, bukan rambut, bukan kaniang. Ini kadang kawan kan ikutnya, itu kaniang tuh. Atau mereka kuah ibu-ibu yang kasih pilih kalian saya, kok kedua wah, ya bi pada, anda tahu ada alasannya macam-macam lah gitu kan. Yang jadi penginang itu kan nabi pada sekali wadah saya matu ibu itu kan. Kadang adanya jamaah sembahyang kedua lah, kali mau rawakat tuanya jamaah, wayu mau. Ya, jadi
bahasanya menyapu kepala dengan tangan ya bu ya, ndak pakai sapu lidi do. Lidi ko tangga ko paluh do ka, menyapu kepala. Bila air, ada ulama yang menyatakan menyapu kepala tu babalian tu. Nah, do. Tujuannya apa? Supaya rambut yang bagian belakang-belakangnya tu juga kena air wudu. Sapu kepala. Rambut panjang tetap menyapu kepala, ndak rambut situ do. Menyapu rambut. Kalau kan kepala. Kalau rambut panjang dah sampai kemari disapu do. Janganlah pakai jilbab bau dua tu. Buka jilbab tu. Awak kan di kamar wudu. Boleh. Ibu-ibu sama ibu-ibu boleh, yang tak boleh di muka papa. Di muka laki-laki yang tak boleh dah. Tapi kalau perempuan sama perempuan kan ada masalah. Kami laki-laki sama laki-laki kan ada masalah. Kalau tidak namu buka biabi, buka seketik saja untuk wudu. Yang penting dalam berwudu itu jangan sampai tidak sempurna. Karena di sini bahasanya fayahsinul wudu, sempurnakan wudu. Kalau sempurna wudu tu jangan main-main je lah. Jadi kalau rambut panjang, yang disuruh, yang diperintah itu bukan menyapu rambut, tapi menyapu kepala. Dek rambut tumbuh di kepala, maka rambut itu kan naik. Oh gitu. Kalau orang botak bakilik kepala ndak ada rambut sencai Allah do. Tetap sapu kepala tu. Karena bahasa bukan menyapu rambut, tapi menyapu kepala. Lah bu. Panjang ndak panjang rambut atau pendek, rambut ndak berambut, tetap kepala disapu. Jalan mota lo deh, Allah. Apa je nak di otan le, lah bau dua mota juga le. Dari rumah lah mota sampai ke masjid. Orang azan di masjid lah mota juga. Antara solat sunnah je solat wajib mota juga. Siap solat lah mota lo. Beko ka pulang mota sepanjang jalan. Alun masuk ke rumah do pasti tagak di muka rumah dulu mota zai. Ndak di sekolah dah doh. Ndak pasai-pasai. Memang Hindu tu pauta gitu kan. Nampak kok jangan kadang otak salah gitu kan. Ya. Aku sambil ibadah mau tayo, ndak boleh. Kalau dari segi hukum, berwudu itu ndak boleh sambil berbicara. Sambil motota. Ya Bu ya. Salah saya lah wudu dulu, kok motota lah kau lihat. Tapi ibu siko ndak ada dah, ndak pota. Ibu siko Jawi tu Jagawi bawah. Ndak Jawi nama kabek tu doh. Jawi berwibawa. Ya, jadi niat membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai mata siku. Redaksi bahasanya tu perlu dipahami. Kemudian menyapu kepala, wamsahu biruusikum. Karena Al-Quran itu menjalian itu. Apa lagi? Yang kelima Bu, yang sampai tidak tahu lo rukun solat. Talingo sunai. Membasuh kedua warjulakum, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tidak sampai mata kepala doh. Mata kaki. Meniga kalikan bilangan sunnah, mulai dari yang kanan itu adalah sunnah. Gitu. Yang penting bakok tangango ibu. Membasuh telinga itu sunnah ibu. Bilang sih ibu mau. Senyum loh bu. Ya, lalu jauh-jauh mau dari wali, tiba-tiba kau kena wangi je. Jadi
niat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai mata siku, menyapu kepala, dan juga membasuh kaki sampai mata kaki. Kalau balabia sampai ke tumit, sampai ke batis sunnah. Nyo yang tak boleh kurang. Ingat kata Rasul, sering umatku abai atau terabaikan dalam berwudu, di antaranya tumit bagian belakang. Nyo basuh di muka situ nyata. Kadang goyang-goyang saja dekat keran tu. Telah tu. Agak di bawah lah di berasian dah. Makanya sampai ke belakang. Di belakang tumit itu sering terabaikan. Jangan sampai itu tidak kena dengan air wudu. Karena itu adalah bahagian dari anggota wudu. Seluruh bahagian anggota wudu itu wajib basah dengan air wudu. Kalau ada hal-hal yang menghalangi air sampai ke anggota wudu, harus dihindarkan terlebih dahulu, kecuali dalam kondisi darurat. Gitu. Kondisi darurat ya boleh. Tapi kalau dalam kondisi normal, makanya itu salah satu perempuan itu, ibu-ibu itu tidak boleh memakai apa namanya di kuku itu ya, lengket tuh, kotek. Kotek tuh, karena kotek itu adalah menutup yang ditutupnya kuku. Kuku adalah bahagian dari anggota wudu. Tak kala wudu kuku tidak kena air wudu, maka tak sempurna wudunya. Kalau wudu tidak sempurna, solat tidak sempurna. Ini ke situ dikasih itu. Makanya ulama tidak membolehkan. Kalau solat tidak sempurna, itu sama nanti solatnya tidak punya nilai. Gitu. Jadi makanya berwudu itu pada dasarnya wudu itu tidak wajib. Kapan wudu itu wajib? Kalau dibawa untuk ibadah, wajib. Contoh, awak menyuruh anak awak naik kate lotiang. Naik kate lotiang tu wajib paralu. Ado nang dia ambil situ. Jadi maksudnya baca ronyo tasarah nam pokok sampai ado ambil telotiang tu. Nak kau baka nyo cari janjang. Janjang itu menjadi wajib untuk naik ke atas loteng. Mencari janjang wajib? Tidak. Yang wajib apa? Naik loteng. Kadang diambil. Tapi janjang menjadi wajib karena naik akan loteng. Gitu. Paham ibu ya? Jadi wudu itu akan menjadi wajib kalau dibawa untuk ibadah wajib. Salat, tawaf, kan harus wudu dulu. Boleh wudu kata. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, masih ada yang akan ditanyakan? Boleh Ibu? Daripada bawa pulang lah pertanyaan tu. Yang terakhir apa rukun wudu? Tadi 5 baru, yang 6. Ya. Yaitunya tertib. Apa itu tertib? Berurutan. Sebaiknya seperti itu. Jangan tekan aja. Tekan suka kilo lo. Tu suka perlu lo. Baru pasang niat. Atu nak kalau mak dewi nama itu mah. Mamu Masya Allah. Ndak, awak ndak pandai mengisian meledian tu dah. Nampak kok tertib, berurutan. Terus setidaknya supaya ibadah kita lebih sempurna. Makanya di sini bahasanya fayuhsinu ma mirim yatawanda. Siapa yang berwudu fayuhsinul wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, illa ghufira lahu ma baina wa bainahu bis shalah,
dia mendapat ampunan dari Allah sampai dia melaksanakan solat. Belum dia melaksanakan solat, sudah mendapat ampunan dari Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tolong jaga wudhu. Kama saja wapai, wudhu dulu. Sebelum kita naik kendaraan, wudhu dulu. Pergi ke pasar, pergi ke kampus, pergi sekolah, pergi ke kantor, pergi ke rajo, pergi ke sawah, pergi ke ladang. Wudhu dulu. Ini kalau ke sawah, ke ladang, cangkul tu kan dalam keadaan suci. Masak ibu-ibu di dapur, wudhu dulu. Gitu. Kalau berancak tu. Ya bu, ya nih. Wah, Masya Allah. Boleh sangat. Boleh. Oh iya dah. Bagus tu. Jangan badak dulu baru wudhu. Baca lemoan beko. Cemong-cemongnya. Dia wudhu dulu baru bedak. Pakai bedak, pakai mi'ab, pakai sedo, pakai calak. Pakailah sado lahir dah ada. Ambo hafal sado itu. Karena istri ambo perempuan gitu kan, makanya ambo tahu gitu kan. Ya boleh. Pakai bedak boleh. Mau bedak pipa, bedak baris jadi yo. Terserahlah. Ini pakai bedak baris kadang hobi kan. Jadi enggak apa-apa, boleh. Tapi usahakan bapak ibu nang kawada, nang pakai perhiasan tu, pakai ala-ala kecantikan itu, usahakan yang memang steril dari hal-hal sifatnya yang terlarang. Apalagi kalau untuk dibawa solat. Kalau pakai parfum, pakailah parfum yang non alkohol. Kalau bedak, pakailah bedak yang bagus, yang tidak ada indikasinya kepada hal-hal yang terlarang sifatnya. Kan ada itu produk-produk itu. Makanya pakailah sekarang produk-produk dalam negeri lagi, produk-produk Islam. Yang produk yang dari Islam itu saya pakai. Kan MUI sudah mengharamkan itu. Ya, Ibu ya. Jadi kalau larang jangan lakukan lagi. Kau siapa kau? Ini orang awak kau. Ya, kalau ndak air putih saja, kan ndak harus pakai ini. Putih kedua lo tu mah. Yang nge selesai itu. Ya nge mana lo, bisa minum lah itu kan. Nge mana kalau lega lo kau. Saya biasa kan membawa termos tu. Karena udah beberapa tahun ini biasakan air matang minum. Karena sehat, darah encer. Bu ya, boleh pakai bedak bu, boleh. Siap wudhu. Yang lain? Tapi kalau seandainya nanti wudhu ibu batal, mau sholat, tetap wudhu lagi. Jangan kok gara-gara wadah, kok ndak wudhu kok dah. Oh gitu. Ya, tetap wudhu lagi. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis sahih, al-wudu yukaffiru ma qabla. Wudu itu melebur dosa-dosa sebelum apa? Sebelum salat. Tsumma tasirus shalah nafilah. Kemudian dia salat atau melaksanakan ibadah salat, sebelum dia melaksanakan salat dosanya sudah dilebur. Dilebur itu pengantu bu? Dilebur di pengantu? Dihabiskan, dihilangkan. Jadi sebelum kita salat, kita sudah dileburkan dosa kita. Itu hebatnya wudu. Maka alangkah sangat bahayanya kalau ada orang yang salat tapi tidak berwudu. Ini ada tu. Banda wudu, lupuh pak. Nah kalau lupuh tu bahaya. Banda salat anda wudu. Kan yang wajib tu kan salat saja kan. Oh iya dah. Akarnya kan jadi itu. Yang wajib salat, wudu tidak wajib dah saja. Jadi tidak usah wudu saja. Bahkan dah wudu, takut dia kambiang maksudnya. Takut dia kan kambiang.
Ya, baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi amalan atau pahala ibadah wudu itu, al-wudu yukaffiru ma qablahu, meleburkan dosa-dosa sebelum dia melaksanakan sholat. Dan sangat luar biasa, terutama orang-orang Islam yang begitu hebatnya, setiap melaksanakan sesuatu ibadah yang dilaksanakan itu berwudu terlebih dahulu. Maka sebelum berwudu, dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Alangkah ruginya awak ibadah tetapi tidak melaksanakan amalan wudu. Jadi kawan-kawan yang beribadah, maka berwuduklah terlebih dahulu. Kalau ingin wuduk seperti wuduk Islam, ya masuklah dalam Islam. Karena untuk masuk ke dalam Islam itu tidak banyak syaratnya. Nam pokok lain muah. Sama aja kayak gini. Kita ingin masuk surga, tapi tidak mau masuk Islam. Teman-teman kita tanya itu, kamu nanti kalau mati mau masuk kemana? Neraka, surga? Ya surga lah Pak. Kalau Tuhanmu tidak menginginkan kamu masuk surga, ya pasti menginginkan lah. Masa tidak menginginkan? Ya kalau tidak Pak, tidak mungkin itu tanya. Oh, ini kan karya ngok itu. Sementara untuk masuk surga itu harus syahadat. Contoh logikanya kayak gini. Ambo kuliah di YEN atau di UIN, tapi saya tidak daftar. Ambo tidak daftar situ doh. Tapi proses perkuliahan ambo ikut beberapa aja. Ada ujian, ikut ujian, tapi tidak daftar. Nanti pas penerimaan ijazah, ambo minta ijazah. Pak, saya butuh ijazah Pak, mau melamar Karajo. Ijazah apa? Ijazah UIN, YEN. Kamu mahasiswa sini? Iya. Lain daftar dulu. Enggak sebenarnya. Mamuhnya. Mamuhnya. Awak ingin masuk sarugo, tapi syarat untuk masuk sarugo tidak dipenuhi mamuhnya. Mamuhnya doh. Itu sama minta sisik kelimbik nama itu mah. Enggak mungkin itu. Sama saja itu. Pintu gerbang untuk masuk ke dalam surga, masuk dalam Islam itu adalah syahadat. Itu penting. Makanya baca syahadat. Lah selesai baca syahadat cukup kah? Belum. Lamalkan kerajuan syahadat tuh di mana? Dalam sholat. Itulah 5 waktu yang wajib setidaknya. Gitu caranya. Jadi sama saja. Jadi kalau kita ingin mendapat kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aturan-aturan Allah. Jangan lari daripada itu. Bisa ada itu ditanyakan baru jam 7:30. Ayo, jangan payah nara Pak. Sebentar Bu. Lado Bapak dari depan. Ntar Bu. Satu kami yang laki-laki sampai bawa di tentu di masjid yang banyak. Ya. Yang itu cuma sampai Iya. Iya. Jarang yang bisa. Itu dalam kondisi tertentu ada bisa bersuci sesuai dengan membersihkan kedua apa itu. Ya. Sementara kita harus sabar. Udah Pak. Baik. Jadi sebaiknya memang toilet yang aco kok di hotel kok. Yang sering itu di hotel-hotel ada yang memang sebagai masjid memang disiapkan sarananya untuk sunnah dalam buang air itu kan duduk. Makanya yang banyak karena penyakit prostat apa namanya itu? Iya Pak ya. Itu laki-laki, ibu-ibu steril dari situ tuh. Tidak ada. Karena memang tak kala kita duduk itu jongkok itu, maka saluran air sen itu lancar. Dan sunnahnya malahan dirikan kaki satu.
Dia diri kaki yang berdiri itu nanti menekan lambung. Nah gitu. Ada sunnah-sunnahnya itu. Nah nanti lancar dia. Nah, jadi kalau seandainya memang tidak ada, kadang-kadang memang tidak ada disiapkan, ada kadang-kadang tidaklah sempurna, ada kumuh wana. Ah gitu. Kalau jongkok di situ khawatir awak karena ilo anu awak itu kan. Nah, karena ilo apalagi sampi dah tangguang lah doh. Lutui karena ijo-ijo anu tu, itu kan. Kalau memang tidak ada, itu memang boleh berdiri. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu nanti ya imbasnya nanti tidak bagus. Cuma nanti dalam teknis buang air itu satu, mendaham atau mendehem, apa namanya itu? Batuk. Nah itu. Walaupun awan tidak batuk, batuan. Tak kalah kita batuk itu nanti itu dia menekan. Padahal tidak batuk itu loh, tapi di batuan. Nah gitu. Itu nanti dia akan membantu mendorong keluar sisa-sisa air seni tersebut. Dalam ilmu fikih seperti itu, Pak. Boleh dibatukkan. Dan itu malahan hukumnya sunnah. Tidak bisa sekali, dua kali, cukup sampai 3 kali gitu kan, sampai berkali-kali gitu kan, sampai memang betul-betul kita sudah sempurna. Itu kan bahagian daripada adab tata cara buang air kecil. Nah gitu. Kalau memang ada tempat disiapkan oleh masjid ataupun tempat-tempat kita buang hajat itu untuk duduk, nah itu alhamdulillah itu lebih bagus gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya memang tidak memungkinkan dalam kondisi-kondisi tertentu, nah itu harus terpaksa kita berdiri, maka teknisnya mendehem atau dibatukan. Nah gitu. Itu setidaknya membantu. Yang lain ayah ibu, silakan ibu. Ini belakang ibu. Iya bu. Awal sholat Isya berkaan, udah ada 3 rakaat. Sunnah ditahan dia Ustaz. Udah bu? Sudah. Itu aja. Satu, kalau kita sedang sholat, kemudian ada terasa ingin mengganggu di dalam diri kita, apakah kalau memang lata sasak bana, apalagi kalau menggaca lo, lepian bu, izin keluar dulu. Kalau enggak aku mencoro, sebeku. Gitu. Ya, nah boleh ditahan. Tapi kalau seandainya memang buang angin itu mungkin perut rasa apa saja, bedakan, kita yang tahu, bedakan saja apakah ini memang buang angin betulan yang terasa di perut atau memang ada gangguan tuh, gangguan siubili itu memang kayak gitu. Itu. Kalau memang tahu kita gangguan itu gangguan, enggak usah dilepaskan. Lanjutkan saja sholatnya. Fokus, kita khusyuk di dalam sholat. Tapi kalau memang buang air besar, buang air kecil yang tidak mungkin untuk apa, itu boleh dilepaskan. Tapi ada melepaskan itu kalau ibu sholat sendirian atau jamaah? Berjamaah. Berarti ibu mundur ke belakang. Caliak tampe nandake dari dinding. Kasih itu keluar. Mundur ke belakang. Kamai ibu dake. Dinding kau kemari. Kemari. Jangan jauh lo. Kemudian tugas ibu adalah menarik atau teman menggeser di samping ibu. Kemana dake tadi? Imam siko. Kalau dake yang sebelah kiri, dari sebelah kiri dia. Jadi dorong lo. Dorong untuk kulit lainnya kok. Wih, itu enggak. Tarik sedikit. Itu tujuan kita memberi isyarat supaya dia bergeser. Gitu. Nanti yang lainnya juga bergeser. Gitu. Jangan sampai soft kosong. Itu adabnya seperti itu. Mundur ke belakang. Itu ya mundur ke belakang ya. Maju ke muka. Jadi mundur. Jangan ke depan lewat. Mundur. Berarti kalau mundur, ini sawananya kan kita kan penuh di sini nih. Penuh shop kita gitu kan. Kalau di Madinah itu kan ada peluang tempat lewat gitu kan. Bapak ibu yang sudah haji umrah kan tahu tuh. Ada peluang seketik untuk tempat lewat situ.
Kan itu tujuannya tuh. Tujuannya supaya bisa lewat di sana kalau ada jamaah kita yang beruzur. Boleh dilepaskan nih Bu, kalau memang uzur itu adalah uzur yang sangat darurat sekali, darurat fil ibahah. Kemudian jangan masuk ke tengah lagi, Bu. Halo, udah selesai. Jangan masuk ke tengah lagi, masuk manasab yang kosong. Mungkin di ujung sana, masuk sana kalau bisa. Kalau enggak di belakang. Nah, sesuaikan saja. Barat tinggal kaja itu. Ya Bu ya. Baik, demikian saja. Karena waktu sholat isya kita sudah kedengaran masuk. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat. Tolong sekali lagi Bapak Ibu jaga amalan wudhu kita kemana saja kita pergi. Mudah-mudahan itu menjadi amaliyah bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam ala